Halo, selaku pengusaha mobil. Halo semuanya, perkenalkan saya Alin dan Saya Arul. baik Kak, sini saya mau izin ya untuk mewawancarai Kakak. Pertanyaan pertama, apa alasan awal Kakak dalam membuka usaha ini? Alasan utamanya waktu itu karena untuk mengisi waktu luang, karena waktu itu masih kuliah. Kuliahnya waktu itu masih online karena COVID. Itu alasan utama saya itu untuk mengisi waktu luang saat kuliah online. Oh, oke, baik. Sejak kapan usaha ini Kakak jalan? Sejak tahun 2021. Oh, cukup lama ya. Siapa sih target utama pelanggan yang ingin dijangkau? Oke, target utama yang ingin jangkau itu terutama orang-orang dengan keadaan yang finansial dan biasa saja. Terus karena saya targetnya itu tidak ke yang finansial tinggi, tetapi yang menengah dan yang ke bawah. Oke, baik. Untuk tipe mobilnya apa sih yang biasa dicari orang? Biasanya yang dicari orang-orang itu kalau nggak tipe Toyota atau nggak Honda. Gitu. Karena saya menjual hanya dengan dua tipe itu aja sih, Toyota atau nggak Honda. Ada nggak sih promo atau strategi khusus buat mempertahankan loyalitas pelanggan? Oke, untuk promo itu mungkin saya yang pertama itu kan saya upload dulu nih di sosial media, entah itu di Facebook, OLX seperti itu. Nah itu saya membuka harganya itu di bawah pasaran harga yang ada seperti itu. Itu untuk meningkatkan konsumen tertarik kepada mobil kami seperti itu. Oke. Nah, namanya usaha kan pasti ada tantangannya ya. Apa sih tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Oke. Kendala atau tantangan dari usaha yang dijalani saat ini, pertama misalkan saya sudah ngecek mobil di waktu pengecekan itu kondisi oke. Tetapi misalkan dipakai dalam waktu seminggu atau di rumah saya itu ada masalah atau ada kendala. Itu entah kerusakan, entah masalah yang lainnya, itu kan berakibat mengeluarkan biaya yang lebih besar. Gitu, ya. Terus juga kendala yang lain itu misalkan mobil tersebut itu terlalu lama di garasi. Itu. Jadi misalkan terlalu lama itu mau nggak mau kan harus kita putar lagi itu mobil. Nah itu mungkin kendalanya seperti itu sih. Oke, baik. Ada nggak harapan atau rencana pengembangan usaha kakak? Oh ada sih harapan untuk saya ini untuk mungkin tahun ini saya bisa menambah unit-unit lagi untuk memberikan konsumen itu stok mobil yang ada gitu kan. Kadang ada konsumen menanyakan kepada saya, Pak ada mobil ini nggak? Nah kadang di saya itu nggak ada. Jadi makanya itu target buat tahun ini sih mungkin seperti itu. Lebih banyak unitnya Ya, ya. lebih meningkatkan unit yang Gimana sih cara kakak menghadapi persaingan dengan usaha yang sejenis? Oke, untuk saya itu menghadapinya dengan cara itu yang saya sebutkan di awal, saya itu memberikan harga yang di bawah pasaran yang ada, tetapi kualitasnya bagus. Masih dibilang oke. Kenapa saya di bawah pasaran, saya pasang harganya? Karena itu untuk menjangkau ya tadi orang-orang yang finansial ada di bawah, seperti itu. Oke, baik. Apa aja sih biaya terbesar yang dikeluarkan dalam operasional usaha kakak ini, kayak biaya perawatannya? Ya, itu dia. Biaya terbesarnya itu yaitu biaya perawatan. Karena yang tadi saya juga bilang, mobil dicek kondisi oke, terus udah ada di garasi seminggu dipakai kendala yang tidak diinginkan seperti itu. Ini misalkan tiba-tiba engine-nya bermasalah, seperti itu. Nah itu biaya yang tidak terduga. Oh, oke. Ada nggak sih ciri khas yang membedain usaha kakak ini dengan usaha lainnya? Untuk ciri khasnya itu sebenarnya yang membedakan di tempat saya itu ini istilah bajongan. Apa tuh? Bajongan itu sebutan harga di bawah pasar. Nah, itu namanya kalau di mobil itu bajongan. Jadi mobil harganya itu di bawah pasar, tetapi kualitasnya masih bagus. Gitu. Oke. Usaha ini itu sebagai usaha utama atau sampingan? Enggak, ini usaha sampingan. Usaha Ya, sampingan. karena saya ada pekerjaan tetap yang lain. Terus gimana sih cara kakak bagi waktunya antara pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan? Oke, baik. Untuk membaginya itu yang pertama saya fokus dulu ke pekerjaan utama saya. Kan saya begitu itu Senin sampai Jumat seperti itu. Nah mungkin kalau usaha yang sampingan ini saya bisa dipegang itu malamnya. Saya bisa entah saya cari unit malam atau enggak di hari weekend seperti itu. Di hari weekend saya mencari unit dan berjualan. Jika misalkan konsumen itu tertarik untuk melakukan pendidikan di hari weekday, itu nanti akan dibantu dengan saudara saya seperti itu. Berarti kalau ada waktu luang juga dipromosi. Iya betul. Baik, kita aja wawancara kita. Terima kasih. Bye bye.